ya, padahal pintu Sinyal saya apa ya? buka lebar-lebar ini. Hujan kayaknya sih, mungkin. Serta Altaf juga baru gabung. Hampura, Ustaz, hampura. Duh, Gampura. Iya. Pokoknya tandanya kalau antum sudah bikin video. Tandanya kalau antum sudah masuk, kita akan segera berakhir. Bapak Kepsek masih sibuk ini, udah. Kepsek. Laroiba itu di mana sih, Pak? Laroiba ya? Laroiba, Ustaz. Laroiba. Di mana itu? Lodran, samping terminal Pakopatan, dekat lah. Di kelompok. SD, ada SD-nya juga enggak? Ada, Pak. Kelompok itu kepala Perasaan sekolah saya semua punya ini. saudara di SD itu bukan ya? Perasaan di situ. Siapa? Saudara. Siapa namanya, Pak? Di SD tapi Pojul Imam. Pojul Iman. Iya, Pojul Iman gitu. Oh, iya. Kenal. Di situ kan ya? Iya. Di kampung sini. Iya. Di belakang Rau itu. Putana mana itu, Pak? Anaknya sepupu. Apa tuh berarti itu? Incu. Tahu, anak sepupu aja. Pokoknya cucunya Uwa. Ini udah masuk, Ustaz. Bagaimana? Pak Solikin udah masuk belum, Pak Nur Solikin? Belum. Memang cepu hujan, Pak, cepu hujan. Iya, tapi kan Bapak kan nggak kehujanan kan? Enggak, di rumah. Maksudnya Pak Solikin mungkin di perjalanan. Oh iya, siap. Iya, sepertinya begitu. Bercandain sama Pak Habib itu. Enggak, ini baru apa itu ada air jatuh. Iya. Mas Aidin sambil edit video udah download belum? Ini mau selesai. Oh iya. Mantap. Ini dosennya nontonnya kelamaan. Kayak nonton drama Korea ntar. Astagfirullah. Babai Haki. Yo. Kelas kita kepala sekolah semua ya kelompoknya. Iya. Mas saya doang rakyat jelata. Iya. Saya juga rakyat jelata. Iya, Pak Habib, Pak Arif, Pak Altaf itu semua kepala sekolah itu. Aduh. Tuh kasta Brahmana semua itu, Pak. Iya. Tapi kan doa rakyat jelata itu yang lebih cepat diterimanya gitu. Makanya berkah doa rakyat jelata itu semuanya dimudahkan begitu kan. Ini yang udah PNS siapa di sini, Pak? Saya belum. Pak Saidin udah ya? Mas Aidin. Pak Majid juga udah kali ya? Belum. Oh, belum. Pak Zakrun sepertinya. Jadi ini teh kumasi Pak perticingnya begini diinfokan Ini- dosen gitu maksudnya. Ini lagi berteaching ya? Oh ini Ya, lagi Pak. perticing ini. Kalau nunggu. teaching seperti ini direkam, biasa kita ngajar seperti itu ya. Jadi yang lain sebagai siswa, nanti hasil rekamannya itu diupload ke YouTube. Siap. Ya kalau cuma foto doang kayak gini mah, rekaman gini mah ya bukan peer teaching namanya ini. Nah, ini kan lagi ngajar nih kan. Monggo Ini Pak lagi Bayaki. perticingan ini. Monggo Pak Bay mulai dulu, Pak Bayaki mulai dulu. Ya monggo. Assalamualaikum gitu. Saya demam panggung. Kemarin dia bikin video gugup, padahal nggak ada orang. Saya cuma sendiri di kelas kosong gugup. Langsung lulus Kepsek tuh, Pak. Enggak lah yang kamu jual Kepsek. Ini mohon maaf, ini kan katanya untuk yang upload RPP dengan yang teaching ada dosen yang lain yang menilai kita ya. Lain Pak Abdul Muin itu ya sama dosen Pamong itu ya. Sepertinya begitu Pak. Cuma memang kalau di kontrak belajarnya kan kita tidak melihat ya. Kita tidak membaca informasi bahwa
yang akan menilai selain guru pamong dan dosen yang menjadi pengampunya, itu kan ada dosen lain lagi, kan tidak ada di kontrak belajarnya kan ya Pak? Iya, tidak ada. Iya. Nah, ini yang kita takutkan, kita nggak tahu ya. Iya, Nah, betul. itu. Karena kita kan alhamdulillah guru pamong kita sama Pak dosen alhamdulillah baik lah orangnya ya. Kita nggak tahu yang dosen satunya ini. Nah ya, kemarin saya komunikasi dengan teman yang di kelas C, Pak. Ya. Jadi ceritanya itu di tanggal 16 kan memang jadwalnya peer teaching. Jadwalnya peer teaching itu. Nah, ya akhirnya teman-teman itu pada peer teaching. Cuma nggak tahu apakah menggunakan Zoom atau apa, nggak tahu. Karena nggak cerita juga teman itu yang di kelas C itu. Nah, setelah peer teaching selesai, mereka mengupload di LMS. Informasinya begitu. LMS kan kalau sudah memasukkan 3 RPP, kan nanti bisa melihat pelaksanaan peer teaching-nya kan ya Pak ya? Iya, betul. Iya. Nah, ternyata di hari Ahad itu dosennya woro-woro. Ini mana nih peer teaching-nya? Kok nggak ada yang upload sama sekali begitu? Kaget semua itu Pak, yang jadwal peer teaching-nya hari Sabtu begitu. Nah, ternyata setelah punya usut, itu teman saya yang di kelas C itu langsung bertanya ke Pak dosen. Pak dosennya, ya ini yang jelas itu belum ada yang upload sama sekali nih begitu. Dan saya belum terima sama sekali begitu. Ternyata punya usut setelah teman saya komunikasi dengan helpdesk PPG UIN Banten ini, ternyata dosennya belum membuat kelompoknya. Sehingga mahasiswa yang sudah upload linknya, sudah upload videonya, itu belum terbaca oleh dosennya karena belum terlihat. Ini seharusnya jadwal peer teaching-nya hari apa, batasan video diupload itu kan dari 14.30 sampai 17.30 sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Ya, kan begitu ya, Pak? Ya, betul. Nah, begitu. Nah, ternyata di tanggal 16 sudah pada upload, belum ada kelompoknya, jadi belum kebaca sama dosennya. Ini yang dimaksud peer teaching itu mungkin kita ngajar teman satu kelas, mungkin ya konsepnya kayak gitu. Ya, seperti yang kemarin disampaikan sama Pak siapa kemarin itu, Pak M. Kardi kalau nggak salah. Pak Kardi kan membaca kontrak belajarnya, kan dibuat kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok itu satu menjadi pengajar, yang 4-nya itu sebagai siswanya. Kan begitu. Ya. Nah, terus kemudian ada guru pamong, ada dosennya hadir di situ. Nanti juga memberikan catatan, review, plus penilaian dari peer teaching yang dilakukan. Idealnya kan seperti itu. Memang betul idealnya seperti itu. Namun demikian, Pak dosen langsung menyampaikan ke saya untuk disampaikan ke teman-teman, dan sudah saya tuliskan itu bahwa idealnya memang begitu Pak Habib, idealnya. Namun demikian saya sudah percaya ke Pak Habib dan teman-teman di kelas G ini. Jadi saya bersepakat dengan Bu Mahmudah, cukup dikirimkan video praktek pembelajarannya saja. Begitu, itu yang disampaikan oleh Pak. Praktek pembelajaran di kelasan. Iya, video praktek yang tugas 10 itu. Ya, mungkin konsepnya mungkin loh ya. Kalau menurut saya apa mungkin entah modelnya kayak apa, yang penting tahapannya sesuai mungkin kali ya. Mungkin loh ya, mungkin. Gimana Pak? Mungkin barangkali tadi kan Pak Jenengan menyampaikan sepakat yang dilihat praktek video praktek pembelajarannya. Jadi saya sepakat karena menganggap bahwa kita walaupun belum bisa, tapi dianggap kita sudah bisa lah ya, dianggap mereka kita sudah bisa. Mungkin maksud mereka apa? Yang penting dari video itu barangkali tahapannya sudah sesuai mungkin yang dimaksud, mungkin ya, entah pelaksananya ada siswa atau tidak mungkin ya. Intinya memang tahapannya kayak ini, kegiatan pembelajaran itu ada pembukaan, kegiatan inti, penutup, itu yang harus ada gitu loh. Betul.
konsep ada siswa tidaknya sih ya mungkin ya tahapannya mungkin ya. Iya. Berarti tahapan peer teaching kita sudah ya. Artinya kalau sudah mengupload ke LMS berarti selesai lah peer teaching-nya, dianggap sudah peer teaching. Betul. Gitu ya. Iya, Betul Pak Arif. Betul antum. Iya, Luar biasa antum ini. Enggak. Berarti jadwal nanti sore itu yang dijadwalkan Pak dosen itu artinya sekedar formalitas saja atau bagaimana itu? Iya, jadi kalau yang tanggal 16 itu sudah terlihat oleh Pak dosen hasil uploadan teman-teman yang masuk grup 1. Grup 1 itu kan ada 5 orang betul. tuh. Salah satunya Bu Mita, Pak Saidin, Pak Nur Solihin, Pak Sofyan Wildani, terus kemudian Pak Kardi. Itu kan masuk grup 1 semua. Itu yang sudah diupload di sistem atau di LMS itu sudah terlihat semua oleh Pak dosen. Adapun yang grup 2 dan grup 3 yang sudah mengupload di LMS itu belum terlihat oleh Pak dosen. Iya. Nah, informasinya itu setelah melewati batas waktu yang ditetapkan setelah 17.30 begitu. 30. Terus ini nih masalah video pembelajarannya. Tadi kan kata Pak Abdul Majid, nanti ada dosen lain yang menilai ya. Pak, gitu nggak? Jangan lemes gitu dong. Nggak, nanti kan masalah video, ini peer teaching ini, kata Pak Abdul Majid, nanti ada dosen lain kan yang menilai. Iya. Terus nanti terjadi masalah nggak kalau kita memang uploadnya yang video tugas 10, bukan peer teaching seperti yang lewat Zoom meeting ini. Harusnya kan memang lewat Zoom meeting ya, gini. Biasa kita ngajar seperti konsep yang disebutkan Pak Kardi. Nanti kalau dinilai dosen lain, kok ini video peer teaching-nya cuma ngupload video yang di kelas gitu. Masalah nggak itu kira-kira Pak? Habib. Ya kalau sudah ada jaminan dari Pak dosen, ini kan kita dijamin nih sama Pak dosen nih. Ya bismillah aja, tidak ada masalah itu. Masa dosen yang baru mau menilai nggak percaya dengan dosen yang sudah mendampingi melakukan pendampingan sebelumnya gitu kan? Ya. Nah, ini Bapak ya, aja nih. Takut. Pak Haki udah khawatir aja, nggak usah khawatir Pak. Ada Pak Arif. Padahal nilainya 100 loh. 100 di mana? Saya belum pernah dapat 100. Nilai saya kecil terus lagi aduh. Yang penting lulus Pak nanti Pak. Amin ya Allah, amin. Jadi sepanjang Sabtu dan Minggu itu Pak dosen itu nelponin saya melulu, ngasih catatan ke beberapa teman-teman, Pak Habib, ini belum diupload ini atas nama ini. Akhirnya saya japri ke orang yang bersangkutan. Ini bagaimana ini PTK kok belum diupload? Antum mau dinilai apanya? Kata Pak dosen begitu, saya terusin. Saya bilang gitu. Ya itu masalah PTK, kita kan peer teaching itu PPL ya. Iya, betul. Itu PTK lanjutannya gimana? Soalnya saya kemarin ngupload cuma bab 1 doang, proposal doang. Iya, sementara apa nanti ada lagi PTK gitu. Ya, sementara proposal dulu. Gitu. Jadi mungkin tahapannya setelah PPL itu ya? Apa ada, iya. Adapun tindak lanjutnya nanti seperti apa dan bagaimana, memang ya kita sama-sama belum tahu juga tahapan berikutnya untuk PTK ini. Yang kita baru paham kan setelah peer teaching ini, berarti nanti tahapan berikutnya adalah PPL. Nah, PPL sebagaimana yang diinformasikan kan akan dilakukan di sekolah masing-masing kan begitu. Ya. PPL. Atau Pak Bayhaki mau lintas sekolah? Enggak lah Pak. Kan lintas sekolah sendiri aja kayaknya susah ngajarin anaknya. Masalahnya di saya itu tatap muka itu dijadwal, maksudnya kelas 7 itu hari Senin Selasa misalkan, kelas 8-nya Rabu Kamis, kelas 9 Jumat Sabtu. Jadi ketika memang saya butuh kelas 7, ternyata memang misalkan jadwalnya hari Jumat Sabtu, ternyata PPL-nya hari
Senin Selasa gimana kan? Iya, makanya begini Pak, saran dari beberapa teman-teman yang sudah ikut PPG, saran ini sekedar saran, boleh dilakukan, boleh tidak. Karena saat ini juga kita kan kelas PPG-nya kan kelas online semua nih. Ya. Nah, ada saran dari orang-orang atau teman-teman yang sudah ikut PPG itu, kalau bisa untuk memudahkan recordingnya nanti, recording pelaksanaan pembelajarannya, itu disarankan lakukan pembelajaran secara online. Begitu, Pak. Pembelajaran online. Iya, maksudnya pembelajarannya. Jadi tidak tatap muka gitu PPL-nya. Iya, itu disarankan oleh beberapa teman-teman yang sudah ikut PPG karena akan memudahkan Bapak Ibu untuk merekam. Itu kan mudah rekam. Terus yang kedua kalau kondisinya online itu kan kita tahapan-tahapannya itu bisa menyiapkan di samping layar-layar kita begitu, tahapan-tahapannya. Controllingnya juga gampang gitu. Jadi contoh nih Pak ya, kan kita semua sudah menyiapkan RPP kan Pak? Ya. Nah kalau kita melaksanakan kegiatan secara online, kan kita bisa baca RPP-nya kan? Oh ini setelah tahapan ini, oh ini harus ini. Begitu Pak. LKPD-nya gimana itu? Kalau LKPD kan bisa diberikan di Google Classroom. Antum semua gitu sudah biasa menggunakan Google Classroom belum, Pak? Udah. Nah, tinggal di invite di kelas Bapak Ibu semua, anak-anak. Tuh masalahnya gimana online itu Pak, anak-anak itu ngeluh kuota aja. Bisa kuotanya habis. Jadi memang itu pembelajaran online itu kurang efektif bisa itu Pak. Baik. Alasan kuota. Jadi ketika diadakan pembelajaran online paling yang masuk ya dari sekelas itu 50%-nya pun tidak gitu loh. Kalau di sekolah ada internet nggak Pak? Sekolah ada. Artinya anak-anak bisa mengakses internet sekolah nggak? Bisa kalau dikasih passwordnya mah. Nah, bisa nggak dikondisikan? Begitu ya. Artinya anak-anak itu sebenarnya tetap menyebar di kelas-kelas yang ada di sekolah, tapi gabung dengan kelasnya Bapak Ibu, itu secara online gitu. Iya sih. Ini sekedar saran ya, boleh dipraktekkan, boleh tidak. Mumpung tidak ada Pak dosen di sini. Kalau ada Pak dosen di sini kan. Berarti Tapi saya lihat di YouTube itu ya, kebanyakan tatap muka itu Pak PPL-nya Pak. Kan kalau ditanya, ya saat ini PTM-nya masih terbatas kan? Memang betul masih terbatas dan kita kesulitan kan sebenarnya. Bukan karena kita mengada-ada loh, Bapak Ibu. Karena PTM-nya masih terbatas. Dan sekarang kita bisa bayangkan, kelas 7 hari Senin, kelas 8 hari Selasa, kelas 9 hari, contoh ini ya, ada yang kemudian 50-50. Jadi kelas 7 separuh itu hari Senin, 7, 8, 9 separuh hari Senin, terus hari Selasanya separuh lagi. Kan kita juga yang repot begitu kan? Untuk PPL pilihan ya tadi ya, boleh online, boleh offline ya? Sepertinya memang belum ada arahan untuk PPL dilakukan secara offline. Belum ada arahan itu. Tahapan setelah peer teaching apa sih jadwalnya? Uji komprehensif apa PPL nih? Nah, kalau di nilainya sih PPL dulu ya. Kalau di tahapannya PPL dulu kan? Atau uji komprehensif dulu? Kurang tahu itu. Saya nggak paham tuh. Kalau komprehensif itu seperti apa sih teknisnya? Kalau kemarin yang teman saya lagi PPG di Diknas, guru IPA, itu setelah peer teaching, itu uji komprehensif memang. Baru setelah uji komprehensif, baru PPL. Tapi kan banyak tahapan-tahapan yang berbeda nih antara PPG PAI dengan PPG yang Diknas. Tahapan-tahapannya itu berbeda-beda begitu. Begitu Pak Ustadz.
Nah ini sekedar saran Pak Ustadz. Tapi kalau antum semua sudah siap dengan PTM dan memang bisa dikondisikan PTM itu, ya tidak ada masalah. Gitu. Yang lebih mudah apalah kan gitu ya. Iya, yang lebih mudah apa? Kalau saya sendiri sih memang rencananya mau online gitu. Kalau saya sendiri untuk PPL-nya. Tapi nanti ada UKIN kan ya Pak ya? Iya, UKIN juga. Kalau saya ngelihat di YouTube sih itu kayak PPL. Nah, UKIN itu juga ada yang begini Pak. UKIN itu ada yang cukup upload video praktek pembelajaran pada saat PPL. UKIN ada yang seperti itu. Tapi juga ada yang penilai atau dosen berikutnya itu maunya video live atau PTM live gitu. Jadi beliau hadir di situ. Pak, ini saya mau nanya masalah ini nih ya, PPG Kemenag sama dinas. Kalau di dinas itu saya dengar dari teman, kalau kita nggak lulus tahapan ini, misalkan di peer teaching, kita nggak bisa lanjut loh. Kalau di Kemenag gitu nggak sih? Di dinas maksudnya? Ya di dinas ya. Kalau di kita kan, kalau di dinas itu, misalkan sekarang tahapan peer teaching, ternyata di tahapan ini nggak lanjut, nggak lulus ya misalkan ya, itu nggak bisa lanjut ke tahapan selanjutnya. Memang. Kalau di kita, misalkan nih, misalkan peer teaching nggak lulus, apakah sama? Apa kita bisa terus lanjut cuma ikut remedial doang? Lah antum berharapnya bagaimana? Ya berharapnya terus sampai UKIN, sampai UP lah. Ya mudah-mudahan sesuai harapan antum lah. Soalnya di dinas katanya banyak yang gugur, udah setengah jalan karena nggak lulus, udah gugur nggak bisa lanjut. Iya, terus kata gitu amat PPG ya, kayak tes CPNS gitu. Ya udah sih kata saya sampai akhir aja, nanti ketentuannya di akhir gitu loh. Iya. Tapi memang kalau kita lihat nih di grup PPG yang secara keseluruhan, awalnya kan ada 240-an kalau tidak salah. Itu sekarang sudah berkurang hanya 170 gitu. Saya juga bertanya-tanya, ini yang 70 pada kemana gitu? Apa tiba-tiba keluar sendiri atau bagaimana? Pada nggak kuat, Pak. Pada nggak kuat. Tuh, Pak Saidin sudah langsung tuh menyampaikan pada nggak kuat. Padahal ya kalau dibandingkan PPG itu berat gitu ya. Ya, hanya Pak kalau Saidin dibandingkan yang dengan dinas ini Pak, dinas lebih, kalau dikata kejam lebih kejam loh. Teman saya aja ketika memang ada pertemuan dengan dosen, itu wajib kamera on, wajib hadir. Terus itu di pertemuan itu dimarah-marahin sama dosen. Kemarin Bapak Ibu kemana aja, maksudnya kok nggak ngedengar perkataan saya gini, sampai gitu katanya nadanya, sampai marah-marah. Kita mau kan alhamdulillah ya dosennya nggak ada yang marah gitu. Jadi kayak marahin anak kecil aja katanya Pak. Saya kejam amat nih Nas. Emang Pak Heki pengen dimarahin? Nggak mau lah Pak. Ya maksudnya kan ini kan bukan anak kecil loh kita lah. Masa iya sampai ada dosen sampai marah-marah gitu gara-gara emang nggak ngikutin instruksi. Kalau mau ya pakai bahasa yang gimana gitu, jangan kayak ngomong ke mahasiswa S1 ya ajar. Kita mah kan mahasiswa S1 lagi kan. 3 ya. S3. Amin, mudah-mudahan PS3. Amin. Ya, siap. Jadi memang ada beberapa perbedaan yang saya tahu Pak Bayaki. Bukan berarti semuanya saya tahu juga, bukan. Tapi pas kebetulan memang ini ada teman-teman yang di sekolah saya juga, ini baru selesai juga PPG dari dinas. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, terus kemudian ada yang IPA. Itu juga memang ada yang IPS juga. Itu ternyata dari yang Diknas itu, dari 4 mata pelajaran itu juga tergantung dosennya masing-masing. Ada yang setiap hari dosennya kepengen ketemunya via Zoom terus. Akhirnya sampai satu kelas itu bela-belain iuran untuk membeli akun Zoom selama kurang lebih 1 bulan, 2 bulan gitu. Premium, jadi langganan dia. Karena dosennya minta setiap hari
dari jam 3 sampai jam 5 itu ketemuan via Zoom. Akhirnya ya ketemuan terus memang. Tapi juga ada yang dosennya hanya ketemu 1 pekan sekali. Ada yang seperti itu. Teman saya hampir tiap hari 7 meeting, Pak. Mulainya dari jam 6 pagi justru. Kan LPTK-nya di Makassar ya. Makassar kan Ya. lebih cepat Oh 1 iya jam. iya iya. Di Benar-benar. sana mulai jam 7. Di Di sini sini jam jam 6 dia 6. udah harus standby. Betul, Meeting betul. tiap hari. Tahu dia kan ngomong, Pak Dinas mah enak, Kemenak mah enak amat ya. PG-nya nggak ribet kayak ini. Kita mah tiap hari standby, bahkan sampai malam kadang. Tapi juga ada teman saya, Pak, teman saya yang PPG Fisika, ini yang SMA, itu juga dosennya ada yang enak juga kayak dosen kita gitu. Gimana? Bapak Ibu sudah lengkap semuanya ini? Oh sudah Pak, sudah. Oh ya sudah, ini semuanya informasinya A, B, C, D. Udah ya, cukup gitu aja. Yang penting dikerjain, tuntas. Nanti saya kasih nilai. Ada juga kayak gitu, Pak. Kayak kelas kita ini berarti, alhamdulillah. Ada yang gitu juga. Oh ternyata memang betul apa yang disampaikan sebelumnya bahwa PPG itu tergantung dosennya. Itu yang pertama. Yang kedua tergantung dari kampusnya masing-masing. Kalau kampusnya memberikan kebebasan sepenuhnya kepada para dosen untuk mengelola kelas PPG-nya masing-masing, maka kewenangan mutlak itu ada di Bapak Ibu dosen, kewenangan mutlak itu. Begitu sih Pak Bayaki. Nah, Bapak Ibu, ini kan sudah kumpul berapa orang nih? Ada 11 orang ya. Nah, dari 11 orang ini, apakah ada yang berkenan nih bisa sharing terkait dengan ya mungkin praktek pembelajaran yang pernah dilakukan atau yang biasa dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Mungkin juga bisa share screen terkait dengan video praktek pembelajaran yang sudah diupload. Itu juga monggo kalau memang berkenan untuk share screen-nya begitu. Sehingga nanti kita bisa melihat apakah ada yang perlu diperbaiki dari cara mengajar kita, ataukah kemudian ada yang kurang dari mengajar kita, ataukah seperti apalah. Monggo jika berkenan. Kita pertemuan maksimal sampai 14.45 ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. 14.45 ya. Oke. Jadi kurang lebih 15 menit lagi lah. Pak Saidin, saya nggak mengganggu antum. Antum lagi fokus untuk mengedit video kan? Mas susah nih. Kasihkan saja ke Pak Bayhaki. Pak Bayhaki itu serba bisa. Amin, aminin aja lah. Mudah-mudahan jadi doa. Begitu. Nah, Ustadz Altaf, sepertinya antum harus turun tangan ini. Silakan di share screen. Antum itu kan kemarin buat video praktek pembelajaran itu kan via TikTok ya, gitu ya. Itu cakep bener itu. TikTok. Coba saya pengen lihat. Nah, makanya itu TikTok loh. Masya Allah ini memang Ustadz gaul ini kayaknya ini. TikTok. Luar biasa. Jadi bagus, Pak dosen, ibaratnya Pak dosen minta 15 menit, sama Pak Altaf itu cukup dikasih 3 menit, awalan, tengah, akhir, udah terpenuhi semua, coba bayangin. 3 menit. Mantap. Belakangnya TikTok. Mangga Ustaz Altaf. Silakan Mas Altaf. Hanya sekarang sharing aja ya, Ustaz ya. Ya, mangga. Iya. Ini behind the skin nih. Siap. Kelihatan, Ustaz? Oke. Antum tampilannya full bisa nggak? Full. Masanya Ken. Nah itu, klik yang pojok. Sudah kelihatan. Maklum lah, kan via WA nih. Nah ya, siap.
Ini karena enaknya di pondok begini nih, Sad. Iya, nggak perlu online ya. Nggak online. Dan tanpa masker lagi ya. Luar Sama biasa. masker. Nah, Corona itu mah, 30 detik. corona mah di situ numpang lewat ya. Permisi gitu ya. Gitu. Kurang lebih begitu sih, San. Iya, baik, baik. Siap, siap. Nah, saya share dulu, saya stop. Oke. Iya, moga-moga. Itu antum yang bikin atau seperti apa, Ustaz Altab? Mungkin bisa di-share ke kita. Kalau saya sih ada timnya, San. Oh, ada timnya. Gitu. Dia Karena kepala kan tim sekolah saya masa sendiri juga cap. ya Pak Bayaki, kepala sekolah masa nggak punya tim gitu ya? Iyalah. Banyak tim sesnya. Iya. Ada tim kelas. Ya. Siap. Paling gitu sih, Ustaz Bayhaqi. Siap, siap, siap. Betul, betul. Coba di-share Pak Habib, coba video pembelajarannya Pak Habib. KM nih, aduh, pengen lihat video KM. Ya videonya Pak Habib aja. Saya juga lama, Apalah, Pak. Saya itu kita saling 25 nilai menit kalau nggak aja. salah itu, Pak. Berapa? 23 menit saya. Tapi dari Sabtu Ahad kemarin itu, yang selalu disebut-sebut itu, saya juga heran itu. Sama Pak dosen selalu disebut-sebut itu Ustadz Arif Rahman. Itu selalu disebut-sebut. Mantap. Jadi disebutnya kebaikannya dan disebutnya itu Arif sehat, Arif. Jadi tugas-tugasnya itu rapih begitu. Itu yang disampaikan oleh Pak dosen. Oh begitu Pak dosen, siap siap. Ya nanti kami sampaikan ke teman-teman agar teman-teman bisa mencontoh Ustadz Arif begitu. Nah makanya sepertinya memang kita perlu melihat dulu nih Pak Arif. Di Pak Arif itu emang kerja cepat ya. Kemarin suruh revisi kayak seperti permintaan Pak dosen langsung. Nah iya makanya saya lihat juga LKPD-nya memang bagus, menarik Pak. Betul betul. Makanya Pak Arif, Pak Arif. Kalau saya biasa aja LKPD itu. Pak Arif monitor, Pak Arif. Ya, halo. Monitor. Ya, Pak Arif. Itu antum Sabtu Ahad itu kemarin disebut-sebut terus. Pada saat Pak dosen nelfon saya atau WA gitu, itu Ustadz Arif itu bagus itu. Rapi kerjanya, tugasnya juga rapi. Makanya kita pengen melihat ini. Kalau video praktek pembelajaran yang antum sudah sempat upload itu seperti apa Pak Arif? Saya apa ya, Wong ngajar sendirian nggak ada siswanya. Iya nggak apa-apa. Tapi itu dipuji-puji. Bahkan punya saya juga saya tanya, Pak dosen, bagaimana punya saya? Punya Pak Habib, emang sudah diupload? Waduh, saya kan kaget juga kan. Oh iya. Ya nantilah Pak Habib itu nanti gitu. Waduh. Ya berarti Pak Habib bagus tuh. Pokoknya tuh Pak Arif itu tugasnya rapi gitu. Oh gitu itu ya. Tugas yang mana? Ya tugas-tugas yang sudah diupload lah. Itu informasi dari Pak dosen begitu. Makanya pengen lihat ini seperti apa sih, meskipun tadi yang Pak Arif sampaikan kan tidak ada siswanya. Ya tidak ada masalah sebenarnya. Monggo Pak Arif bisa di-share videonya. Bisa kan ya Pak Arif ya? Lagi di depan laptop kan? Iya, lagi depan laptop. Siap. Mangga. Cuman sebentar, saya lagi nyari. Tapi waktunya lama tuh saya itu. Berapa lama sih? Apa sih?
Loadingnya lama, Ustaz. Siap, Kelihatannya sinyalnya nih. Baik, Barangkali baik. yang punya yang lain dulu, Ustaz. Wong saya itu juga jelek. Baik, baik, baik. Bapak Ibu, apakah ada yang mau share lagi videonya? Kalau Pak Bayaki kan minta yang punya saya itu. Iya, siap. Nanti setelah Pak Arif lah. Antum ini tawadu Begitu. Pak Abdul Majid sepertinya ini. Mangga Pak Abdul Majid. Jangan ragu-ragu. Ini kan sharing ilmu itu kan. Sharing ilmu itu berkah gitu kan, luar biasa. Mangga. Sudah kelihatan belum, Ustaz? Belum. Lagi proses sepertinya. Nah, ini. Luar biasa kan. Mantap. Tapi belum terdengar suaranya, Ustaz. Belum kedengaran ya? Ya, antum share sound juga begitu. Dengar nggak, Ustaz? Belum. Jadi sepertinya antum perlu diklik share sound-nya juga. Ini di close dulu share screen-nya. Pada saat antum klik, antum ini keluar dulu, maksudnya share screen-nya di close dulu, antum. Stop share. Ya, stop share dulu. Nah, sudah kan? Nah, terus kemudian antum klik share screen lagi. Antum klik share screen, terus di pojok kiri itu kan ada share sound kan? Pojok kiri mana? Pojok kiri. Pada saat antum klik share screen, itu kan muncul screen-nya kan? Iya, betul. Nah, di pojok kiri bawah ada share sound? Ada. Nah, diklik. Oh gitu. Ya, diklik. Iya. Nah, setelah diklik, baru antum klik yang mau antum tampilkan. Oke. Muncul nggak, Ustaz? Ini sudah muncul. Coba diklik. Masih loading ya? Masih loading kelihatannya ya? Iya, masih loading. Ini di YouTube sih. Iya, siap. Nah, itu udah keluar suaranya sepertinya. Masih loading, Ustaz? Iya, Ustaz. Kalian yang pernah sujud di luar sujud sholat. Nah, itu kan keluar suaranya kan? Bapak Yaki? Ya, oh kayak gitu cara. Saya baru tahu nih, antum luar biasa memang. Itu jaringan Pak Arif. Iya, jaringan di saya iya. itu kurang bagus. Di loading itu YouTube-nya ya. Enggak, padahal dikasih linknya aja sih, nanti pada nonton sendiri. Iya, kasih linknya aja. Iya, nanti di share linknya di grup lah, biar saling nanti melihat. Like, komen dan subscribe, Pak. Oh, iya, mantap. Mantap lah. Ini kalau dilihat dari acungan tangannya itu seperti orang lagi orator gitu, orasi gitu ya. Bikinnya pakai Kin Master ya, Pak Arif. Iya, itu ada kain masternya tuh. Ya, baik. Terima kasih. Itu beberapa gambaran nanti. Silakan saja bagi Bapak Ibu semua untuk berbagi link sehingga nanti bisa diakses oleh teman-teman gitu, oleh Bapak Ibu yang lain gitu. Ustaz Habib, ini berarti nanti habis asar kita ada acara apa enggak? Enggak ada sih, Ustaz. Oh, sudah enggak ada ya? Iya. Jadi kalau dari hasil diskusi terakhir tadi setelah sebelum zuhur ya dengan Pak dosen itu,
Pak dosen hari ini belum bisa untuk hadir di virtual Zoom, virtual meeting, baru akan mengagendakan besok. Besok juga sepertinya beliau bisa itu setelah sholat asar 15.30 Ustaz. Seperti yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya kan setelah asar juga kan? Iya. Nah, artinya tidak ada peer teaching dengan beliau ya? nggak ada. Ya seperti hanya yang sharing ya. Ya seperti yang diinformasikan sebelumnya, memang tidak ada peer teaching dengan beliau dan Guru Pamong. Beliau dan Guru Pamong itu hanya akan melihat dari video praktek pembelajaran yang sudah diupload oleh kita semua. Begitu sih. Nggih, ternuwun. Iya, sami-sami. Jadi seperti itu. Nah, paling ya mangga silakan. Ini bagian ya, tapi disinggung masalah durasi, Pak. Durasi saya kan 13 menit, 14 menit. Nah, kemarin saya dalam pengambilan video, Pak, tak siasati ketika ada pendahuluan, doa, terus persepsi, terus saya tak pause, Pak. Jadi tidak full di video semua, tidak full saya shooting, jadi hanya diambil inti-intinya, terus di pause. Jadi ini mungkin akan membantu ketika pengeditan. Jadi ketika sudah siap, baru mulai lagi dan seterusnya. Nah, sehingga ketika ngedit itu tidak terlalu lama. Itu saja Pak tambahan. Baik, Masya Allah. Itu tambahan ilmu Bapak Ibu dari Pak Karbi. Jadi yang penting yang di record adalah bagian-bagian atau tahapan-tahapan yang harus ada. Pendahuluan, terus kemudian kegiatan inti, tahapannya seperti apa harus terlihat, baru kemudian nanti closingnya. Begitu ya Pak Karbi ya? Ya Pak. Betul. Ya, sehingga informasi dari Pak Karbi itu memudahkan bagi kita semua untuk mengedit videonya. Begitu. Nah, nanti mohon bisa di-share juga ya Pak Karbi linknya, link YouTube-nya pastinya di grup sehingga nanti kita bisa like and subscribe gitu. Ya, intinya durasinya Pak. Siap. Isinya. Iya. Siap Pak Karbi. Baik. Nah, Bapak Ibu, ini sudah 14.46. Apakah ada yang mau didiskusikan lagi dari Bapak Ibu semua? Mangga terakhir mungkin ya, kalau ada. Kayaknya cukup. Oh, baik. Paling terakhir begini, Bapak Ibu. Bu Mita masih ada ya, Bu Mita? Ustazah Mita? Pak, hadir, Pak. Ya, siap. Ustazah Mita, apakah sudah upload link untuk video praktek pembelajarannya? Video praktek sudah. Sudah ya. Yang untuk peer teaching juga sudah? Maksudnya diupload di pelaksanaan peer teaching, apakah sudah? Ini Pak, kan yang diupload di pelaksanakan peer teaching itu bahannya ya? Bukan, linknya juga, link rekamannya. Kan ada link rekaman. Tapi nggak bisa, di situ nggak bisa buat copy paste linknya. Justru di situ di bentuknya jadi, PPT, PDF, sama apa gitu. Sebentar, Bu Mita. Ini saya akan share screen. Terakhir ini mungkin ya. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah terlihat ya? Nah, Bu Mita, silakan nanti Bu Mita pilih salah satu. Sudah pastinya ya? Bu Mita?
Habib sama materinya seperti saya. Pak, udah. Nah, dipilih salah satu, nanti diklik. Baru nanti akan Iya. link rekaman inputnya di sini. Oh gitu. Nah, diklik input, kemudian yang link video yang Bu Mita sudah buat via YouTube pastinya, itu tinggal ditempel saja. Nanti disimpan di sana. Oke. Nah, karena gini, ya mohon maaf juga nih Bu Mita, saya sampaikan di pertemuan ini, tadi update terakhir dari Pak dosen, untuk grup 1, kan ada 5 orang. Ada Pak Nur Solihin, ada Pak Saidin, ada Pak Sofyan ya Pak Sofyan ya? Grup 1. Iya, Sofyan. Ya Pak Sofyan, terus ada Pak Kardi, dan terakhir Bu Mita. Dari 5 orang, itu informasinya kurang 1, Bu Mita, yang belum upload. Begitu. Oh iya. Ya orang-orang tadi tuh lupa. Maksudnya nggak tahu di mana posisi. Nah itu. Jadi silakan aja setelah dipilih salah satu dari RPP yang ada, itu Bu Mita tinggal input linknya di link rekaman begitu Bu Mita. Ya, siap Pak. Siap. Baik. Ya 9 Desember. Ya, demikian asatidzah semuanya. Terima kasih nih kehadirannya. Terima kasih juga sudah sharing dan diskusi. Mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu yang kalau alamat sekarang domisili KTP yang elektronik. Oh ya, siap Abdul Majid. Untuk makanan-makanan dan minuman bisa nanti ditunda dulu ya. Pengirimannya nanti gitu. Iya. Lanjut Pak. Baik, Bapak Ibu, cukup ya hari ini ya? Cukup. Ya, alhamdulillah. Insya Allah besok agenda kita pertemuan setelah asar. Tapi begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu butuh bertemu, silakan saja diusulkan. Nanti kita agendakan kapan pertemuannya, terus kemudian waktunya juga silakan. Insya Allah untuk Zoom ini kan, karena memang Zoom punya sekolah, jadinya saat ini memang sedang tidak digunakan begitu. Jadi bisa kita gunakan. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.